Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian firman Tuhan. Belajar mengasihi. Berbicara tentang kasih adalah hal yang tidak sulit. Untuk mengungkapkannya dengan mengatakan I love you itu sangat mudah. Atau mengucapkan aku mengasihimu, aku menyayangimu, itu juga sangat mudah. Tetapi dalam hal pelaksanaannya, kita jauh berbeda dari apa yang kita ucapkan. Teori yang kita miliki tentang hal kasih dengan apa yang kita ucapkan sering berbanding terbalik dengan apa yang sudah kita lakukan. Namun, dalam nas ini Paulus tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika, secara khusus di wilayah Makedonia dan Akaya, untuk orang-orang Kristen. Paulus pernah memuji akan perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh jemaat Kristen yang ada di Tesalonika. Paulus mengucap syukur kepada Allah sebab orang-orang yang dilayaninya dan yang telah mendengarkan kabar baik firman Tuhan seperti yang disampaikan Paulus ternyata berbuah manis dan berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan iman umat Kristen di Tesalonik. Paulus yakin bahwa Allah turut bekerja atas usaha kasih dari orang-orang Kristen dan ketekunannya, serta pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Paulus menjelaskan bahwa Injil yang disampaikan oleh para rasul bukan disampaikan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Sekuat daya Paulus, ia tetap menyampaikan kabar baik, yaitu tentang hal kasih untuk jemaat di Tesalonik. Dan terbukti jemaat yang dilayaninya memang menjadi penurut kepada Paulus dan penurut kepada Tuhan. Dikala jemaat Kristen dalam penindasan yang berat, tetapi jemaat Kristen tetap menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Untuk itulah pernyataan dalam nas ini yang bertuliskan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ini adalah dasarnya. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita terpanggil dan terpilih untuk menyebarkan kasih bagi semua orang, tanpa memandang bulu, tanpa memandang apakah
dia kaya atau miskin, dia baik atau jahat, dia memiliki jabatan atau tidak, dia pintar atau tidak. Tanpa memandang strata sosial, kita harus tetap mengasihi sesama kita. Pengajaran Allah yang memberikan anaknya sebagai tebusan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi kita untuk berangkat menyampaikan kasih serta melakukannya. Tidak perlu hanya sebatas teori, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bertindak dengan jujur dari dalam hati dan penuh kasih untuk orang-orang di sekitar kita, dan melalui perbuatan baik yang kita sampaikan menjadi gambaran kita hidup di dalam kasih Allah. Kita berbuah atas kasih Allah yang memenuhi kehidupan kita. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.